Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang tes karakteristik pribadi. Oke, kalau untuk tes karakteristik pribadi ini kita membawa tema tentang sosial budaya. Nah, kita langsung bahas saja kali ya. Nah, untuk yang pertama itu definisinya dulu apa? Nah, kalau kita membahas tentang definisi, sosial budaya itu adalah suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir, akal budaya dari manusia yang hidup di dalamnya. Kemudian untuk karakteristiknya seperti apa? Intinya itu ciri-cirinya seperti apa di dalam soal gitu. Itu membahas tentang apa? Yang pertama itu biasanya membahas mengenai keberagaman agama, budaya, suku, etnis, dan lain-lain. Kemudian membahas permasalahan sosial yang terkait dalam hal nilai atau bisa juga dengan norma gitu. Kemudian bagaimana solusi untuk menjawabnya? Solusinya itu yang pertama adaptasi. Kemudian yang kedua menghormati perbedaan. Kemudian bisa juga dengan mengutamakan kebersamaan. Jadi istilahnya biar nggak terjadi perpecahan, ya mengutamakan kebersamaan. Dan juga artinya kalau sudah melihat mengutamakan kebersamaan, artinya akan melihat sebuah perbedaan itu bukan sebagai pembatas gitu, tetapi sebagai pererat tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Oke, untuk soal pertama. Dani dan Alex sudah lama bersahabat. Keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam ajaran agama Dani, ia dilarang untuk memakan daging babi. Namun sebaliknya, dalam ajaran Alex, babi diperbolehkan untuk dimakan. Suatu ketika Alex mengadakan pesta dengan menyajikan berbagai makanan berbahan dasar daging. Dalam pesta tersebut, ia mengundang Dani sebagai teman dekatnya. Tindakan yang seharusnya dilakukan Alex adalah, oke, intinya di sini membicarakan bahwa terjadi perbedaan keyakinan gitu. Nah, kalau di keyakinannya berbeda, berarti apa solusi yang harus diselesaikan gitu. Yang pertama, A, memberi tulisan nama menu di setiap makanan yang disajikan. Ini boleh. Kemudian yang B, hanya menyajikan makanan yang aman dan dapat dikonsumsi oleh Dani. Ini tuh kurang tepat ya. Kenapa? Karena kan yang datang kan nggak cuma Dani saja gitu, tapi ada juga teman Alex yang lain gitu. Berarti ini kurang tepat. Kemudian yang C, menyajikan makanan kesukaannya. Hmm, ini boleh-boleh saja ya. Jadi artinya menyajikan makanan kesukaannya, eh, tapi juga menyajikan dengan hidangan yang lainnya juga seharusnya sih. Jadi harusnya ditambahkan gitu. Kemudian yang D, mempersilahkan Dani untuk mencicipi setiap makanan yang dihidangkannya. Ini sangat-sangat totally salah ya, sangat-sangat salah. Karena dia mempersilahkan Dani untuk mencicipi setiap makanannya. Intinya dia kayak nggak menghormati gitu. Kemudian kalau untuk opsi yang terakhir, memberitahu Dani makanan yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak. Oke, sekarang ada dua opsi ya yang benar-benar dia jawaban mana gitu. Kalau kita lihat di sini, A dan B ini perbedaannya apa? Perbedaannya mana jawaban yang lebih efektif dan dia win-win solution gitu, masih win-win solution lah. Jadi win-win solution itu artinya tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Nah, untuk yang A, memberi tulisan nama menu di setiap makanan yang disajikan. Ini tuh dia ini ya kurang efektif sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya nama menu itu kadang tidak terlalu familiar atau kadang mungkin pengertiannya berbeda. Jadi sehingga bisa saja makanannya itu mengandung babi, namun tulisan dalam nama menunya enggak gitu. Jadi masih bisa terjadi kesalahan. Sedangkan yang E memberitahu Dani makanan yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak. Nah, di sini kan udah di quote ya pertama tadi dia di sini sudah lama bersahabat dan dia sudah tahu keyakinannya temannya ini atau kepercayaannya. Yang intinya dia tahu gitu kalau temannya itu nggak bisa mengkonsumsi itu. Jadi ya better dia memberitahu Dani makanan yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak. Jadi jawabannya yang paling tepat dan paling tinggi adalah E gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah
Oke, yang pertama yang A mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Ini ada istilah keberatan ya, berarti dia tidak menghormati gitu keputusan itu. Kemudian ini salah ya. Yang B protes. Protes dan minta ditempatkan sendiri saja. Ini protes keras ya, sorry. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Ini juga tidak bagus juga. Kemudian yang C mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Ini juga salah juga ya, karena dia mengajukan keberatan. Intinya dia kayak nggak bisa beradaptasi dengan hal itu gitu. Ini kurang tepat juga. Yang dia menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Kemudian yang E menerima aturan panitia. Nah, itu ada dua opsi antara D dan E. Tapi kalau kita lihat yang D dan E ini yang lebih uh, jawabannya lebih memenuhi standar itu adalah D. Kenapa? Selain dia menerima aturan panitia, dia juga berusaha mengenal dan memahami teman sekamarnya gitu. Karena kan itu namanya kan kalau sebagai seorang ASN nantinya kan harus memang harus bisa yang namanya cakap dalam berbicara gitu atau berkomunikasi dengan baik untuk menjalin relasi yang mungkin saja bisa sebagai nanti rekan kerja kita gitu. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah D. Dan di tahap di sini kita membahasnya tentang adaptasi ya. Jadi balik lagi eh, membahas tentang sosial budaya itu nggak melulu tentang agama, budaya, etnis dan semacamnya, tapi juga tentang nilai, tentang bagaimana bertindak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat soal selanjutnya. Di sini, sebagai seorang mahasiswa, Anda mendapat tugas meneliti kehidupan masyarakat suku Samin di daerah Blora, Jawa Tengah. Selama penelitian, Anda harus tinggal di sana kurang lebih 2 bulan. Dalam proses penelitian, setiap hari Anda diwajibkan turut mengikuti cara hidup suku Samin. Anda harus mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap yang akan Anda tunjukkan adalah, kita lihat dulu ya, yang A, mengabaikan aturan karena tidak sependapat. Ini kurang pas ya, karena bisa saja harusnya mengajukan kenapa tidak sependapat itu dijelaskan gitu. Kemudian yang B, tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. Ini juga kurang tepat juga. Kemudian yang C, mengubah aturan karena Anda lebih pandai dari masyarakat suku tersebut. Ini salah banget ya. Artinya dia kayak nganggap dirinya lebih dari suku itu. Kemudian yang D, menghormati dan memenuhi aturan karena setiap suku memiliki perbedaan. Oke, menghormati dan memenuhi aturan karena setiap suku memiliki perbedaan dan pedoman. Oke, bisa. Kemudian yang E, menghormati dan mematuhi aturan kepala suku dengan mengusulkan kepada kepala suku budaya apa saja yang sebaiknya dihilangkan karena berbeda adat dengan Anda. Oke, oke, berarti di sini ada dua opsi ya, yang antara D dan E. Tapi kalau kita lihat di sini, harusnya yang lebih pas itu adalah E. Kenapa? Kalau yang D, dia menghormati dan memenuhi aturan. Artinya dia mengikuti semuanya aja kan. Padahal kan kita harus tahu namanya. Tadi kan kita udah berbicara tadi kalau nggak semua perbedaan itu atau sesuatu itu kalau memang kita tidak percaya dengan hal itu atau kita diharuskan untuk mengikuti itu, kita bisa bisa menolak untuk melakukan itu. Karena itu adalah tentang diri kita gitu. Harusnya jawabannya yang ya menghormati dan mematuhi aturan kepala suku dengan mengusulkan. Jadi dia mengusulkan gitu. Jadi kayak eh, agar apa saja yang buat dirinya itu biar nggak diikuti gitu untuk hal-hal tertentu. Bisa saja mungkin dari segi pakaian yang mungkin seseorang itu atau kita itu orangnya yang tidak terlalu suka dengan pakaian yang terlalu tertutup atau terbuka, tapi yang di yang ada dalam adat setempat tersebut berbeda dengan kita, kita bisa mengusulkan gitu. Jadi sebisa mungkin harus dimusyawarahkan gitu, tanpa dengan ujuk-ujuk langsung tidak mau gitu. Jadi ada yang namanya negosiasi atau
melakukan diskusi gitu. Karena melalui diskusi biasanya masalahnya itu akan selesai gitu. Dan juga di sini kan dia mengusulkan juga gitu. Jadi dia nggak serta-merta langsung mengikuti semuanya gitu. Gitu. Oke, lanjut. Di sini Anda mengikuti Dharma Wisata yang diadakan yang diadakan kantor ke Bali. Anda mengunjungi objek wisata yang digunakan penduduk Bali untuk beribadah. Sikap Anda: A. Menjaga ketenangan tempat ibadah. Boleh. Yang B. Membuat kegaduhan. Wow, ini salah banget ya. Membuat kegaduhan artinya tidak menghormati lokal setempat ya. Kemudian yang C. Mendekati lokasi upacara keagamaan penduduk Bali. Boleh. Kemudian yang D. Menyaksikan ritual adat yang dilakukan masyarakat Bali. Boleh. Mencoba mendalami lebih lanjut ritual tersebut. Nah, em, mungkin untuk yang ini sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini kan kita itu adalah Dharma Wisata, artinya untuk berwisata lah gitu intinya. Nah, harusnya harusnya lebih fokus kepada menikmati tentang view atau pemandangan atau hal yang baru di situ gitu. Kalau dengan sesuai dengan porsi untuk hal yang berwisata, harusnya jawabannya antara A, C, dan D. A, C, dan D. Nah, tapi kan di sini ada di mention ya atau disebutkan mengunjungi objek wisata yang digunakan penduduk Bali untuk beribadah. Jadi ini tentang eh, peribadaannya ya. Nah, harusnya di sini tuh lebih kepada ini ya, kepada A seharusnya. Lebih bagusnya A, menjaga ketenangan di tempat ibadah. Jadi kayak ya walaupun dia tidak melakukan ibadah itu ya, tapi dia tetap menghormati ketenangan tempat di sana gitu. Sebagai tanda respect dengan perbedaan gitu. Dan juga itu adalah kebudayaan di sana sebagai kekayaan lokal kita gitu. Oke, next. Soal selanjutnya, ketika Anda berjalan setelah pulang kerja, Anda melihat ada dua kelompok pemuda. Kelompok pertama mengolok kelompok lainnya, padahal hanya karena berbeda etnis. Oke, di sini permasalahannya adalah tentang etnis. Etnis itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya etnis itu di dalamnya itu tergolong jenis ras juga masuk, atau suku, atau jenis kulit, atau juga keturunan ya. Gitu. Jadi makna dari etnis itu ya seputar ini gitu. Nah, di sini itu permasalahannya adalah karena perbedaan etnis. Jadi terjadi hal seperti ini. Terjadi bentrok gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kondisinya di saat itu Anda sedang pulang kerja. Oke, kita lihat yang mengamati tingkah laku mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. Kalau seperti ini, mungkin kita bisa simpan ya. Simpan dulu. Yang B menghampiri kelompok pertama dan menasihatinya agar tidak mengolok-olok kelompok lainnya. Boleh juga yang C berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda pertama bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. Oke, boleh juga yang D menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok, lebih baik berkenalan. Boleh juga yang E menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Hmm. Opsi A, B, C, dan E itu sama-sama benar ya semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini itu sebenarnya yang lebih bagusnya itu harusnya adalah E. Kenapa? Kalau di E ini dia kayak jawaban A, B, C, dan D itu dikumpulkan di dalam E. Kalau di sini ada makna mengedukasi gitu. Mengedukasi itu sama aja dengan kayak menjelaskan bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. Kemudian mengatakan untuk apa saling berolok-olok lebih baik berkenalan itu masuk edukasi. Kemudian menasihati juga masuk edukasi gitu. Dan juga yang A juga termasuk juga gitu. Jadi yang lebih komplitnya dan lebih efektifnya ya A. Ya E gitu. Sorry, E. Oke, next. Pada saat memimpin rapat, terdengar suara azan dari masjid kantor. Anda bukan merupakan seorang yang beragama Islam. Namun Anda tahu bahwa bawahan Anda ada yang beragama Islam. Sikap Anda adalah bagaimana gitu. Nah, sini tuh balik lagi tentang kepercayaan lagi ya.
Dan posisinya kita di sini sebagai atasan atau pimpinan gitu. Yang tetap melanjutkan rapat seperti biasanya hingga ada salah satu bawahan yang meminta waktu istirahat. Ini salah ya. Kenapa? Karena dia nggak menghormati uh, hal tersebut gitu. Yang B, tetap menjalankan rapat sesuai jadwal yang telah disepakati bersama dan istirahat juga akan bersama-sama. Juga kurang tepat juga. Kemudian yang C, mempersilahkan peserta untuk izin melaksanakan ibadah, tapi dengan tetap melanjutkan rapat karena tidak mungkin ditunda. Mungkin bisa juga ya sebagai jawaban karena sudah mempersilahkan. Istilahnya mempersilahkan gitu. Kemudian yang D, menyatakan istirahat 15 menit untuk menyantap hidangan dan melaksanakan ibadah bagi peserta sebelum melanjutkan kembali. Boleh juga. Yang E, ragu untuk menyatakan apakah akan terus melanjutkan rapat atau istirahat, sehingga perlu ditanyakan terlebih dahulu kepada yang lain. Ini kurang tepat ya, karena di sini ada kata istilah ragu. Istilahnya di sini dia nggak punya jiwa leadership yang bagus, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu opsi yang paling mungkin adalah C dan D. Tapi kalau kita lihat dari segi efektifnya adalah D. Kenapa? Artinya uh, setelah diberikan istirahat 15 menit itu untuk hidangan dan melaksanakan ibadah, itu untuk semua peserta gitu. Jadi bakal semua semua bakal melakukan bagi yang mau menyantap hidangan atau mungkin yang sekalian juga mau ibadah juga boleh gitu. Dan setelah itu dilanjutkan kembali gitu. Jadi lebih efektif. Jawabannya adalah D gitu. Sebenarnya artinya itu bukan berarti A, B, C, dan E ini salah gitu. Bukan salah, tapi lebih tepatnya adalah D. Atau nilai paling sempurnanya adalah D. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita lihat lagi, sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat di lingkungan kami untuk meminta izin jika akan mengadakan sebuah acara. Salah satu warga ada yang mengajukan acara akbar untuk merayakan hari keagamaan mereka. Acara tersebut berbeda dengan agama yang dianut mayoritas masyarakat sekitar. Maka sebagai ketua RT, apa yang akan Anda lakukan? Jadi di sini itu kita itu sebagai ketua gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang A, selama berkas izin sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Dan juga perlu diberikan sosialisasi agar tidak ada salah paham. Ini boleh juga. Yang B, lebih baik menolaknya dengan pertimbangan hal ini akan menjadi masalah besar jika tetap diadakan. Ini salah ya. Kenapa? Artinya dia tidak memberikan hak asasi yang sama gitu. Artinya tidak menghormati perbedaan lah intinya. Arti ini salah ya. Kurang tepat gitu. Yang C, saya akan mengajak mengizinkannya hanya jika mereka mampu mempersiapkan tim keamanan yang ketat untuk berjaga-jaga. Ini juga kurang tepat juga. Artinya dia tidak bisa memberikan perlindungan juga gitu sebagai ketua RT gitu. Kemudian yang D, sudah pasti mempersilahkan mereka mengadakan acara tersebut karena tidak bertentangan dengan hukum. Oke, ini kita bisa simpan. Yang E, menanyakan persetujuan masyarakat terlebih dahulu untuk antisipasi jika ada penolakan. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini ini tuh kurang ini ya, kurang tepatnya di sini itu istilahnya harus sesuai dengan masyarakat sekitarnya gitu. Harusnya dari sebelum-sebelumnya harusnya udah memberitakan hal ini gitu. Kalau terjadi, kalau sudah mengetahui ada masyarakatnya yang emang ada yang berkeyakinan berbeda ya harusnya sudah diberitahukan sebelumnya gitu atau dijelaskan seperlunya gitu. Jadi kayak untuk hal izinnya itu masih ngambang gitu. Nah, sekarang jawabannya antara A dan D. Tapi kalau kita lihat di sini antara A dan D ini yang A dia lebih kepada ini ya, lebih lebih sesuai dengan regulasi gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau untuk melakukan sesuatu itu biasanya memang harus kalau boleh itu ada izin seharusnya. Jadi kalau untuk melakukan suatu kegiatan tertentu itu untuk kegiatan merayakan hari keagamaan atau untuk hal-hal tertentu mungkin lebih bagusnya atau lebih baiknya memiliki berkas izin gitu. Gitu. Jadi ada eh, semisal kalau masyarakat sekitarnya mungkin melakukan penolakan ya, artinya mereka sudah punya berkas izinnya untuk melakukan itu gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya
penolakannya lagi. Sekalipun ada penolakan, akan ada yang namanya bukti bahwa sudah ada berkas izinnya, gitu. Dan juga dijelaskan juga di sini dan diberikan sosialisasi lagi gitu. Jadi sosialisasikan juga kepada masyarakat sekitar juga bahwa akan diadakan hari keagamaan gitu untuk perayaannya gitu untuk mereka gitu. Jadi jawaban finalnya adalah A gitu. Oke, berarti itu dulu untuk pembahasan soal ini. Yang penting yang kita tahu adalah untuk sosial budaya ini yang perlu kita tahu itu bahwa dalam menjawabnya ini utamakan kebersamaan, adaptif, kemudian menerima perbedaan atau menghormati perbedaan. Gitu. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Thank you dan jangan lupa like and subscribe and share. Thank you. Bye.